Sebagai seorang penghobi dan peternak merpati balap, pastinya menginginkan agar budidaya burung merpati yang dihasilkan berkualitas secara konsisten. Baik masih seorang pemula ataupun yang sudah lama menjadi seorang pembudidaya burung merpati balap. Menghasilkan merpati balap yang berkualitas sebenarnya tidaklah susah, asalkan sudah sesuai dengan cara yang tepat. Lantas, bagaimanakah caranya? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara ternak merpati balap berkualitas untuk pemula. Pastikan kamu menonton hingga selesai ya, agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Burung merpati atau burung dara merupakan salah satu jenis burung yang sudah familiar untuk dibudidayakan, termasuk merpati balap. Mengapa disebut sebagai merpati balap? Karena burung merpati jenis ini memang dipersiapkan khusus untuk dapat mengikuti berbagai ajang lomba balap burung merpati. Dan bagi merpati balap yang juara dalam setiap perlombaan, tentu akan memiliki nilai jual yang lebih. Namun tentunya budidaya merpati balap bukanlah sesuatu yang mudah jika masih belum mengetahui cara budidaya yang tepat. Selain faktor teknis budidaya, faktor keturunan dan gen juga mempengaruhi hasil burung merpati. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian bagi para pembudidaya merpati balap. Nah, agar bisa menghasilkan merpati balap yang berkualitas, ada 7 cara yang harus dilakukan. Cara yang pertama adalah pemilihan indukan. Dalam budidaya burung merpati balap, pemilihan indukan menjadi hal yang sangat penting dan utama yang harus dilakukan. Karena indukan sendiri merupakan penentu utama untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas. Indukan unggulan yang berasal dari burung merpati balap berkualitas tentu diharapkan akan dapat menghasilkan anakan yang sama berkualitasnya. Kedua indukan yang dipilih tentunya harus dalam kondisi sehat. Hal itu dapat dilihat dari 3 aspek, yakni warna bulu yang bagus, sayap yang tidak turun, serta memberikan reaksi cepat saat akan ditangkap. Pilihlah merpati balap dengan usia yang produktif, biasanya berkisar antara 1 hingga 1,5 tahun. Tidak terdapat bagian yang cacat, dan pilihlah pejantan dan betina yang berkualitas super dan siap kawin. Biasanya keduanya akan menunjukkan ciri fisik, salah satunya adalah memiliki bentuk paruh yang besar serta menunjukkan reaksi yang agresif dan berkutut saat didekatkan. Yang kedua adalah pembuatan kandang. Merpati balap sebaiknya dibudidayakan di dalam kandang agar pemeliharaan lebih intensif. Jika sudah waktunya, barulah merpati balap dapat dilepas dan dilatih di luar kandang.
Kandang merpati balap tidaklah jauh berbeda dengan jenis merpati pedaging atau merpati pos. Untuk cara membuatnya, ukuran kandang dapat disesuaikan dengan luas lahan atau lokasi yang dimiliki. Namun secara ideal, biasanya kandang dibuat dengan ukuran 1x2 meter, di mana setengah meter merupakan jarak dari tanah ke bagian lantai kandang, sedangkan setengah meter ke atas merupakan bagian kandang itu sendiri. Kemudian kandang dibuat menjadi 4 sekat. Satu sekat ukurannya 50x50 cm. Material kandang dapat dibuat dari bahan triplek atau bambu. Pada bagian atas diberikan kawat ram untuk memudahkan saat pengamatan. Sedangkan pada bagian dekat lantai dibuatkan pintu untuk digunakan memasukkan makanan dan minuman. Tambahkan juga alas pada bagian lantai kandang untuk menampung kotoran, sehingga akan memudahkan proses pembersihan kandang. Jangan lupa juga menambahkan tenggeran dan juga tempat makan serta minum, serta sarang yang harus dibuat saat betina menunjukkan gejala akan bertelur. Yang ketiga adalah penjodohan. Sebelum merpati dikawinkan, kedua indukan harus terlebih dahulu dijodohkan agar mengenal satu sama lain. Karena secara alamiah burung merpati membutuhkan proses penjodohan sebelum akhirnya keduanya dapat dikawinkan. Penjodohan dilakukan dengan cukup mudah, yaitu dengan cara mendekatkan kedua indukan dan melihat bagaimana reaksinya satu sama lain. Jika merpati menunjukkan ketertarikan, maka keduanya akan saling bersikap agresif dan juga berkutut atau mengeluarkan suara secara terus-menerus. Maka pada saat inilah keduanya dapat langsung dikawinkan. Kemudian cara yang keempat adalah mengawinkan merpati. Mengawinkan kedua indukan sebaiknya dilakukan secara alami dengan menempatkan keduanya di dalam satu kandang. Biasanya keduanya akan melakukan perkawinan secara alamiah. Waktu yang dibutuhkan cukup singkat, antara 3-5 hari. Setelah proses kawin selesai, maka biasanya betina akan bersikap enggan dan menolak sang jantan. Hal ini merupakan pertanda bahwa sang betina sedang mempersiapkan diri untuk proses bertelurnya. Maka tentu yang harus Anda lakukan adalah segera mengeluarkan indukan jantan dan membuatkan sarang di dalam kandang. Yang kelima adalah menetaskan telur. Proses penetasan telur dilakukan secara alamiah oleh indukan betina sendiri. Biasanya penetasan telur berlangsung antara 14 sampai 21 hari, tergantung dari indukannya. Setelah telur menetas, maka biarkan ia tetap bersama dengan indukannya agar anakan tidak mengalami stres. Dikhawatirkan jika langsung dipisahkan akan bisa membuat indukan dan anakan menjadi stres, yang tentu akan berpengaruh pada kualitas keduanya. Yang keenam adalah perawatan dan pemeliharaan. Dalam budidaya merpati balap, perawatan dan pemeliharaan menjadi salah satu hal penentu kesuksesan dalam beternak. Manajemen pemberian pakan harus dilakukan dengan cukup selektif, karena burung merpati sendiri termasuk jenis burung yang doyan makan. Biasanya pemberian pakan dilakukan di luar kandang. Hal ini sekaligus pelatih dan juga sebagai upaya agar merpati balap tidak asing dengan lingkungan dan dunia luar.
Jenis pakan yang diberikan biasanya berupa foer khusus burung atau juga biji-bijian seperti padi, gandum, atau cacahan jagung. Porsi pemberian pakan diberikan sesuai dengan ukuran tubuh merpati dan kebutuhan. Setiap seminggu sekali atau lebih baik 3 hari sekali, kandang juga harus selalu dibersihkan. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk menghindarkan burung dari serangan penyakit. Menjaga kebersihan kandang dilakukan dengan cara membersihkan kotoran di dalam kandang, membuang sisa minuman burung, dan menggantinya dengan yang baru setiap hari, serta melakukan penyemprotan menggunakan insektisida untuk mengusir serangga yang berbahaya. Dan yang ketujuh adalah pelatihan burung merpati. Burung merpati balap tentu juga harus dilatih dengan baik untuk melihat kemampuan seberapa baik ia dapat menjadi merpati balap unggulan. Oleh karena itu, maka tentunya sebagai seorang pembudidaya diharuskan minimal memiliki skill atau keahlian untuk melatih merpati balap, sehingga bisa menghasilkan merpati balap yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Itulah bagaimana cara yang tepat beternak merpati balap berkualitas. Asalkan cara yang dilakukan tepat, maka Anda akan bisa menghasilkan merpati balap yang berkualitas secara konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.